Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Nurlaina dari Fakultas Ilmu Hukum semester 3 non-reguler. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum masyarakat, keadilan, dan kesejahteraan. Yang pertama, ada pengertian masyarakat. Secara umum, pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Selanjutnya, ada pengertian keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang di dalam perilakuannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain. Menurut Franz Magnus Suseno atau Etika Politik 2001 mendefinisikan keadaan sebagai suatu keadilan di mana semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan cara yang sama. Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan merupakan salah satu prinsip dalam tujuan suatu negara, menyangkut keimanan, ketertiban, kesejahteraan umum, kebebasan, dan sebagainya. Dalam hal ini, maka tujuan negara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1 misalnya mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Kemudian sila ke-6, Pancasila mengandung makna adil dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Dalam pengertian ini, hasil pembangunan dan kekayaan bangsa dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Sesuai dengan sila ke-6 dari Pancasila, keadilan yang berasal harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa
adalah poin yang pertama, negara wajib memberikan keadilan dalam bentuk kesejahteraan, subsidi, bantuan, serta kesempatan hidup bersama berdasarkan hak dan kewajiban. Poin kedua, warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan poin yang ketiga adalah hubungan yang adil dan sama antar warga negara secara timbal balik. Selanjutnya, ada fungsi hukum bagi masyarakat. Ada 4 fungsi hukum dalam masyarakat. Yang pertama, sebagai alat pengatur tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial. Yang ketiga, sebagai penggerak pembangunan. Yang keempat, sebagai fungsi kritis. Selanjutnya, ada hukum sebagai pengatur tertib masyarakat. Sebagai suatu norma, hukum memberi petunjuk tentang apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Hal ini dapat terjadi karena hukum mempunyai sifat mengatur tingkah laku manusia, serta mempunyai ciri memerintah, melarang, dan bersifat memaksa. Agar hukum ditaati oleh masyarakat, selanjutnya ada hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial. Yang pertama, karena hukum memiliki kekuatan mengikat, maka hukum dapat memberi keadilan, yaitu menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang kedua, hukum dapat memaksa agar peraturan ditaati dan memberikan sanksi pada pelanggarnya. Hukum sebagai penggerak pembangunan. Hukum sebagai penggerak pembangunan itu adalah daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Hukum sebagai fungsi hukum sebagai fungsi kritis, karena daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan kepada peraturan hukum yang juga termasuk di dalamnya. Selanjutnya ada tujuan hukum. Ada beberapa tujuan hukum. Yang pertama, secara umum hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum
bersandikan pada rasa keadilan dalam masyarakat. Yang kedua, menurut teori etis atau etika. Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Yang ketiga, menurut teori utilitas atau hukum bertujuan untuk memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Selanjutnya, bagaimana sih agar masyarakat mematuhi hukum? Menurut Profesor Dr. Surjono Swekanto, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum, yaitu yang pertama, ada kepentingan masyarakat terlindungi oleh hukum. Yang kedua, hukum dapat mewujudkan terpenuhinya kebutuhan. Yang ketiga, adanya keinginan untuk memelihara hubungan yang sebaik-baiknya dengan anggota masyarakat lainnya. Yang keempat, kaidah hukum sesuai nilai-nilai yang menjadi pegangan sebagian besar anggota masyarakat. Jadi kesimpulannya, meskipun Indonesia sudah 10 tahun memasuki era reformasi, hukum belum berpihak kepada kepentingan masyarakat. Hukum masih syarat dengan kepentingan pihak tertentu seperti penguasa dan pengusaha. Hal ini dapat terlihat dari produk undang-undang untuk skala nasional dan peraturan daerah untuk skala lokal. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Presentasinya saya tutupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.